You see that, Dad? Hey, hello? It's so good! Halo Sobat Kepo, sudahkah melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup? Pernah nggak sih kalian berpikir tentang apa sebenarnya tujuan hidup kalian? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film animasi garapan dari Pixar yang berjudul Soul. Film ini dirilis pada akhir tahun 2020 dan disutradarai oleh sutradara ternama yaitu Peter Docter. Menghadirkan sejumlah aktor dan aktris sebagai pengisi suara mulai dari Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Rachel House, dan lain sebagainya. Kualitas animasi yang disuguhkan dalam film ini menurut saya cukup keren. Ditambah lagi pewarnaan dalam setiap adegannya pun tidak perlu diragukan lagi. Film ini bercerita tentang seorang guru musik di sekolah menengah yang bernama Joe Gardner. Semenjak menjadi guru musik, ia merasa bahwa menjadi seorang guru bukanlah passion yang dia inginkan. Ia punya mimpi bahwa suatu hari nanti ia bisa tampil di atas panggung bersama grup musik ternama untuk membawakan musik jazz. Namun ketika ia hampir berhasil meraih mimpinya tersebut, Joe mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan jiwanya terpisah dari badannya. Di sini saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya konten ini mengandung full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya secara langsung, maka alangkah lebih baik jika kalian menonton dulu filmnya. Karena menonton film secara utuh akan memberikan kedeg-deganan yang luar biasa. Bagi kamu yang belum subscribe channel ini, boleh dong untuk mengklik tombol subscribe-nya serta aktifkan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Sinema Kepo. Oke, bagi kamu yang sudah kepo sama film ini, yuk kita langsung terjun ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang guru musik bernama Joe Gardner. Ia merupakan seorang guru honorer di salah satu sekolah menengah yang ada di kota New York. Si Joe ini sangat suka terhadap musik jazz, karena sewaktu kecil, ia pernah diajak oleh ayahnya ke sebuah klub jazz dan di sana ia melihat seseorang memainkan piano dengan merdu. Sehingga sejak saat itu, dia bercita-cita agar bisa tampil di panggung dan membawakan musik jazz. Ketika sedang asyik mengajar, datanglah kepala sekolah dengan membawa sepucuk surat yang isi surat tersebut ialah bahwa si Joe akan diangkat menjadi guru PNS. Dengan demikian, ia pun akan mendapat asuransi kesehatan dan jaminan pensiun. Ibunya si Joe, yang seorang tukang jahit pun sangat senang karena anaknya akan diangkat menjadi PNS. Berbeda dengan si Joe, menjadi PNS bukanlah pilihan hidupnya. Tak lama kemudian, Joe mendapat telepon dari mantan muridnya yang bernama Carly. Dan Carly mengajak si Joe untuk tampil di panggung bersama grup musik Dorothea Williams. Ya, perempuan manis ini ialah Dorothea Williams. Dorothea pun langsung mengetes si Joe untuk bermain piano dan hasilnya singkat cerita, si Joe diberikan kesempatan untuk tampil besok malamnya bersama Dorothea. Ia pun sangat senang. Karena saking girangnya, ia jatuh ke dalam lubang got ketika dalam perjalanan pulang. Dan disinilah petualangan Joe dimulai. Akibat dari kecelakaan itu, jiwa Joe terpisah dari badannya dan ia berada di suatu tempat gelap yang dinamakan Great Beyond atau alam sesudah ala Pixar. Joe menjadi sangat panik karena pertunjukannya di atas panggung baru saja akan dimulai dan ia tidak ingin mati sekarang. Dia pun berlari dan kemudian jatuh ke dalam Great Before atau alam sebelum. Great Before merupakan sebuah tempat di mana jiwa-jiwa dibentuk kepribadiannya sebelum dikirim ke bumi. Di sini Joe bertemu dengan Jerry, yaitu konselor seminar. Jerry salah paham dan menganggap kalau si Joe ini adalah mentor untuk jiwa-jiwa yang baru.
sehingga ia mengantar si Joe untuk mengikuti seminar agar dia bisa melatih jiwa. Ketika dalam perjalanan, Joe melihat gerbang bumi dan ia pun langsung loncat agar bisa kembali ke bumi. Namun sayang, dia tidak memiliki tiket untuk kembali ke bumi. Di sisi lain, Teddy yang bertugas di Great Beyond menyadari kalau ada satu jiwa yang hilang dan ia pun langsung mencari tahu jiwa siapa yang hilang tersebut. Setelah mengikuti seminar, Joe mendapat tugas untuk mendidik jiwa yang bernama 22. Oh iya, 22 merupakan jiwa yang paling ngeselin dan ia tidak pernah mau dikirim ke bumi. Alasannya bumi itu membosankan. Ribuan mentor pun telah mengajarkannya, namun semuanya gagal termasuk Muhammad Ali. Muhammad Ali. You are the greatest. Pain in the butt. Di sini mereka berteman akrab dan Joe meminta bantuan 22 agar ia bisa kembali ke bumi dan mengejar impiannya. Tugas Joe sebenarnya berat karena ia harus menemukan passion 22 agar bisa mendapatkan tiket menuju ke bumi. Bahkan di ruang segalanya pun Joe tidak bisa menemukan passion untuk 22. Sorry. You told me you tried. I did. I'm telling the truth. If there's Kemudian 22 mengajak Joe ke ruang antara jasmani dan rohani untuk bertemu sahabatnya yaitu Moonwind dan meminta bantuan agar bisa mengembalikan jiwa Joe kembali ke dalam tubuhnya. Moonwind sendiri ialah jiwa yang berpetualang di zona tersebut, sedangkan tubuhnya berada di kota New York. Di sini Moonwind sadar kalau jiwa Joe itu bukan tersesat, melainkan hampir mati. Singkat cerita, Moonwind berhasil membuka portal bumi. Joe melihat tubuhnya dalam keadaan koma dan tanpa basa-basi, ia pun langsung melompat ke dalam portal tersebut. Tanpa disengaja, 22 ikut jatuh bersama Joe. Oh, it's my time. wait, not me. What the? Ya, jiwa mereka tertukar. Jiwa 22 masuk ke dalam tubuh Joe, dan jiwa Joe sendiri masuk ke dalam badan seekor kucing. Karena sebelumnya 22 tidak pernah turun ke bumi, maka dia sangat susah untuk mengendalikan tubuh Joe. Kemudian mereka pergi bertemu Moonwind di sudut kota New York untuk meminta bantuan. Moonwind mengatakan jika ritual pemindahan jiwa hanya bisa dilakukan ketika matahari hampir tenggelam. Setelah itu, mereka pun langsung pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Joe bertemu dengan Dorothea dan Dorothea sangat terkejut melihat tingkah Joe yang aneh dan jadi gembel. Sesampainya di rumah, Carly menelepon dan mengatakan kalau posisi Joe sebagai pianis akan digantikan. Namun di sini, Carly tetap ingin membantu Joe agar bisa tampil di panggung dan dia menyuruh Joe untuk datang lebih awal di klub jazz dengan memakai setelan terbaik. Di rumah, 22 yang masih berada di tubuh Joe pun langsung mandi, gosok gigi, memakai setelan yang keren, dan sedikit mencukur rambut. Dan di sini, musibah kembali terjadi. Oh no, my hair is not okay. This is a disaster. Oh, we gotta. Di sisi lain, Teddy menyadari kalau jiwa Joe Gardner berhasil kabur dari Great Beyond ke bumi. Ia pun langsung turun ke bumi untuk menjemput jiwa Joe. Akibat dari kecelakaan tadi, kepala Joe menjadi botak. Mereka pun langsung pergi ke tempat cukur langganannya si Joe yang bernama Des. Ketika Des sedang mencukur rambut si Joe, Joe banyak bercerita tentang pengalaman hidupnya sehingga membuat semua orang yang ada di sana menjadi takjub. Mereka tidak menyadari kalau sebenarnya jiwa yang ada di dalam tubuh Joe ialah jiwa 22. Setelah mencukur rambutnya, mereka pun pergi jalan-jalan. Tanpa disengaja, celana yang dipakai Joe menjadi robek. Ia panik karena tidak ada lagi tukang jahit di kota yang buka sore hari. No. Don't let people see your butt. It's your butt. What are you gonna do? Can't find a tailor this late. Karena tidak ada pilihan lain, Joe pergi ke tempat ibunya untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, terjadilah perdebatan kecil antara Joe dan ibunya mengenai masalah Joe yang tidak mau menjadi PNS. Di sini Joe mengungkapkan alasan kenapa dia lebih memilih musik jazz daripada menjadi PNS, sehingga membuat ibunya menjadi luluh. Lulu, Melba, bring your good scissors in here. We got work to do. Wow, this feels really nice. Look, Mom, it fits perfect. Setelah itu, mereka pun pergi untuk menemui Moonwind agar jiwa Joe bisa kembali ke tubuhnya. Ketika hendak melakukan proses penukaran jiwa,
22 menjadi galau dan tidak mau kembali ke Great Before. Ia merasa jika ia sudah mulai nyaman tinggal di bumi dan ia ingin menemukan passionnya di bumi. 22 pun langsung kabur. I'm in the chair. 20 tones! Terry yang sudah mengetahui di mana keberadaan mereka, langsung menangkap dan membawa mereka kembali ke Great Before. Sesampainya di sana, 22 berhasil menemukan passion untuk dirinya dan dia berhasil mendapatkan tiket agar bisa menuju ke gerbang bumi. Tapi, Joe mengatakan kalau itu bukanlah passion sebenarnya 22, dan ia menganggap kalau 22 belum menemukan tujuan hidupnya, karena selama ini ia berada di dalam tubuh Joe. 22 yang kecewa mendengar perkataan dari Joe, langsung melempar tiket tersebut kepada Joe. Kemudian Joe pun langsung loncat ke gerbang bumi dengan tiket yang dimilikinya. Joe pun langsung tampil di atas panggung dan membuat semua yang hadir di sana menjadi terpukau, termasuk ibunya sendiri. Setelah tampil, Joe merasa hal tersebut biasa saja. Padahal, tampil di panggung bersama musisi ternama adalah hal yang selama ini dia inginkan. Di sini Joe menjadi ragu tentang apa sebenarnya tujuan hidupnya. Ia kembali mengingat perkataannya terhadap 22 dan ia merasa sangat bersalah. Hingga akhirnya, dia memainkan piano dengan alunan yang merdu yang membuat jiwanya masuk ke dalam zona. Di sana ia bertemu dengan Moonwind. Moonwind mengatakan kalau 22 telah menjadi jiwa yang hilang. Kemudian, si Joe pun pergi untuk mencari 22 dan ingin mengembalikan jiwanya yang hilang. Setelah berbagai macam usaha yang dilakukan Joe, akhirnya dia pun bisa mengembalikan jiwa 22 yang telah hilang dan 22 menjadi jiwa yang siap untuk dikirim ke bumi. Dengan hati yang ikhlas, Joe mengembalikan tiket yang dipegangnya kepada 22. Di sini Joe mengatakan kalau dia sudah lakukan semuanya di bumi. Setelah mengantar 22 ke gerbang bumi, Joe pun langsung kembali ke Great Beyond. Ketika sedang berada di eskalator Great Beyond, tiba-tiba Jerry datang menghampirinya. Jerry mengatakan kalau dia akan memberikan satu kesempatan kedua kepada Joe. So we all decided to give you another chance. I'm not sure. I'm gonna live every minute of it. Film pun berakhir. Banyak sekali adegan dalam film ini yang membuat kita menjadi terinspirasi. Selain itu, pesan moral yang terkandung di dalamnya pun membuat kita akan lebih menghargai setiap menit dalam kehidupan yang kita miliki. Dengan menonton film ini, kita juga bisa tahu bahwa setiap ekspektasi tidaklah selalu sesuai dengan harapan. Yang paling penting, pergunakanlah setiap menit yang ada di dalam hidupmu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Salam kepo.